Bayangkan sebuah aroma yang begitu harum, hingga penduduk Mekah tahu siapa yang baru saja melintas bahkan sebelum sosoknya terlihat. Dialah Mus'ab bin Umair, permata di tengah padang pasir, pemuda yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Setiap kain yang menyentuh kulitnya adalah sutra terbaik dari Yaman, dan setiap langkahnya diiringi decak kagum para bangsawan. Namun, di balik kemewahan yang menyilaukan itu, ada sebuah kekosongan yang tak mampu diisi oleh emas manapun. Mus'ab adalah simbol kesempurnaan duniawi, dicintai ibunya, Khunas binti Malik, dengan cinta yang posesif dan bergelimang harta. Namun, sebuah misteri besar sedang tumbuh di dalam dadanya, sebuah pencarian akan kebenaran yang melampaui berhala-berhala batu di Ka'bah. Ia sering menatap langit malam Mekah yang sunyi, bertanya-tanya apakah hidup ini hanya tentang pesta dan wewangian mahal, ataukah ada makna yang jauh lebih dalam di balik cakrawala. Dalam kegelapan malam yang pekat, Mus'ab melangkah dengan sangat hati-hati, menghindari mata-mata kaum Quraisy yang haus akan darah para pengikut agama baru. Langkah kakinya membawanya ke rumah Arkam bin Abi al-Arqam, sebuah tempat rahasia di mana bisikan-bisikan wahyu mulai mengubah dunia. Di sana, untuk pertama kalinya, Mus'ab mendengar lantunan ayat-ayat suci yang menggetarkan jiwanya hingga ke sumsum tulang. Kemewahan yang ia miliki seketika terasa seperti debu yang tak berharga dibandingkan dengan cahaya iman yang baru saja ia temukan. Ia bersimpuh di hadapan Rasulullah, menyatakan keislamannya dalam rahasia yang paling dalam. Namun ia tahu sebuah badai besar akan segera datang. Keputusannya ini bukan sekadar berpindah keyakinan, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap tradisi leluhurnya dan kemarahan ibunya yang takkan terlukiskan jika rahasia ini terungkap ke permukaan tanah Mekah yang panas. Rahasia itu akhirnya pecah. Khunas binti Malik, ibu yang dulu memanjakannya dengan segala harta, kini menjadi penjara bagi putranya sendiri. Mus'ab dikurung, kelaparan, dan kulitnya yang halus mulai mengelupas akibat sengatan matahari dan siksaan tanpa henti. Ibunya mengancam akan membiarkan dirinya sendiri kelaparan jika Mus'ab tidak kembali menyembah Latta dan Uzza. Namun Mus'ab menjawab dengan ketenangan yang menakutkan, bahwa imannya tak dapat ditukar dengan nyawa sekalipun. Lihatlah transformasi ini. Pemuda yang dulu paling wangi, kini berjalan dengan pakaian yang penuh tambalan. Kulitnya kasar seperti kulit ular yang mengelupas, namun matanya memancarkan kedamaian yang tak dimiliki siapapun di Mekah. Ia melepaskan segala kemewahan, memilih untuk menjadi miskin di mata manusia, namun kaya di hadapan Tuhan. Sebuah pengorbanan yang tak terbayangkan bagi seorang pangeran Mekah. Kini ia hanyalah seorang musafir kebenaran yang haus akan ridho Sang Pencipta. Tugas besar menanti sang pemuda. Rasulullah memilihnya, Mus'ab bin Umair, untuk menjadi duta pertama Islam ke Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Mengapa Mus'ab? Karena ia memiliki kelembutan tutur kata dan kecerdasan yang luar biasa. Di sana, ia tidak menaklukkan dengan pedang, melainkan dengan akhlak dan keindahan Al-Quran. Satu persatu, pintu hati penduduk Madinah terbuka. Ia memasuki rumah-rumah, duduk di bawah pohon kurma, dan membacakan ayat-ayat Tuhan dengan suara yang menggetarkan sanubari. Keberhasilannya luar biasa. Madinah bersiap menyambut kedatangan sang Nabi berkat jasa pemuda yang telah meninggalkan segala hartanya ini. Mus'ab telah membuktikan bahwa kekuatan kata-kata yang lahir dari ketulusan jauh lebih tajam daripada mata pedang manapun. Ia menjadi jembatan cahaya bagi sebuah peradaban baru yang akan segera lahir di tanah Arab, membawa harapan di tengah kegelapan jahiliyah yang sudah terlalu lama berkuasa. Lembah Uhud menjadi saksi bisu akhir dari perjalanan sang duta. Mus'ab bin Umair memegang panji Islam dengan gagah berani di tengah hujan anak panah dan dentingan pedang. Ketika tangannya ditebas, ia memegang panji itu dengan tangan lainnya. Ketika tangan lainnya pun hilang, ia memeluk panji itu dengan dadanya hingga ajal menjemputnya. Saat pertempuran usai, Rasulullah berdiri di depan jasadnya dan menangis terseduh-seduh. Tragis,
Pemuda yang dulu memiliki ribuan pakaian mewah, kini tak punya cukup kain untuk menutupi jasadnya sendiri. Jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Akhirnya, kakinya ditutupi dengan rumput itzir. Inilah akhir dari Mus'ab bin Umair, sang syuhada yang menukar dunia demi keabadian. Ia pergi tanpa membawa selembar kain kafan yang utuh, namun ia membawa cahaya iman yang akan terus menyinari dunia hingga akhir zaman. Sebuah kisah tentang cinta yang melampaui segalanya.